Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andromeda Ibnu Darmawi dan di sini saya ingin menjelaskan eh, bisnis konsep yang kami bangun dengan tema dan nama yaitu kedai kopi yang bernama Espresso. Nah, untuk daftar isi sendiri yang akan saya bahas di situ ada yang pertama ada nama bisnis, jenis produknya, lalu tentang bisnis, jenis bisnis, analisis pasar, analisis persaingan, analisis promosi, lalu channel pemasaran, transaksi, pembayaran, pengiriman, pengembalian, dan purna jual. Oke, yang pertama di sini ada nama dan tentang bisnis. Di mana nama bisnisnya kami sendiri itu adalah Espresso. Filosofinya itu menggambarkan pelayanan yang ramah plus menyegarkan pikiran. Lalu brandingnya yaitu Refresh Your Soul, Express Your Day. Nah, dengan temanya sendiri yaitu menyajikan kopi kekinian dan varian non kopi yang tidak hanya enak tetapi juga menyegarkan pikiran. Harga dirancang agar tetap ramah kantong pelajar atau mahasiswa. Nah, untuk pemikiran awalnya sendiri itu permintaan kopi di Indonesia meningkat tiap tahun sebesar 15% menurut laporan Coffee Annual USDA. Nah, di Samarinda sendiri, kedai kopi makin banyak dan pelanggan utamanya adalah pelajar dan mahasiswa. Lalu ada roastery lokal di Samarinda atau Kaltim yang bisa menjadi mitra bahan baku. Nah, untuk jenis bisnisnya sendiri itu adalah business to customer atau B2C, yang dimana kami sini akan menjual langsung produk ke konsumen melalui gerai fisik atau aplikasi online. Nah, selanjutnya visi kami di sini adalah menjadikan brand kopi lokal di Samarinda yang menyegarkan pikiran, terjangkau untuk semua kalangan dan dikenal lewat identitas lokal yang kuat. Agar visi itu dapat kami jalankan, maka di sini kami membuat beberapa misi, yaitu pertama menyajikan minuman berkualitas tinggi dengan bahan baku pilihan. Diutamakan itu dari lokal jika ada. Lalu yang kedua, menjaga harga agar tetap terjangkau bagi pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda. Lalu menyesuaikan varian menu sesuai tren pasar secara bertahap. Memperluas jaringan distribusi, gerai fisik, dan platform delivery. Yang dimana yang kami pakai di sini ada dari GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Lalu terakhir mendukung petani kopi lokal Samarinda melalui kemitraan bahan baku. Nah, oke, lanjut. Ada struktur organisasi kami di sini, yaitu yang pertama ada founder. Fungsinya adalah untuk merancang strategi bisnis, menjalin kemitraan pemasok, memantau keuangan. Lalu ada manajer operasional yang menjalankan SOP operasional, mengatur jadwal shift, stok, kualitas, dan pelatihan barista. Selanjutnya ada barista dan kasir, yang dimana ini ada 2 orang dan itu merangkap barista dan kasir. Ada 2, di mana ada yang full time atau yang part time. Tugas mereka adalah untuk melakukan produksi dan handle pesanan secara langsung ataupun online, dan juga menjaga kebersihan. Lalu di sini terakhir ada konten kreator, di mana tugasnya di sini adalah promosi di IG, foto dan video, serta promosi lokal atau kampus. Oke, selanjutnya di sini ada kriteria pemasok, di mana di sini kami mengutamakan roastery lokal yaitu dari Samarinda atau Kaltim, bisa menyuplai sampel roast, terus konsisten, kualitasnya dan juga tepat waktu, memiliki kapasitas untuk melayani UMKM. Nah, contohnya sendiri itu ada di kopisamarinda.id sebagai roastery lokal Samarinda, lalu ada Delta Coffee Roaster sebagai roastery Kaltim yang melayani UMKM. Lalu ada pemasok via akun Instagram roastery lokal, contohnya itu Kopi Samarinda. Nah, untuk proses produksinya sendiri itu di sini yang pertama adalah penerimaan biji dari pemasok. Lalu biji kopi itu akan kami roasting sendiri. Setelah di roasting, maka penggilingan itu akan dilakukan per hari agar kualitas biji kopi itu tetap fresh. Lalu penyeduhan itu akan dilakukan sesuai dengan pesanan. Nah, quality control di sini juga akan tetap dijaga.
agar tidak ada perubahan rasa dan lainnya. Lalu packaging dan labeling ini kami juga sudah membuat desain cup di mana nanti setiap pesanan itu akan menggunakan cup yang sudah kami desain sendiri. Lalu ada handling waste atau limbah di mana sisa-sisa residu dari kopi tadi itu juga akan tetap disimpan sebagai kompos. Dan juga terakhir itu adalah tetap menjaga kebersihan. Nah, untuk estimasi total modal awal itu ada di sekitar 32 juta, di mana itu yang pertama ada sewa booth, lalu membeli mesin kopi dan alat bantu yang lainnya, juga renovasi sedikit dan perhitungan biaya maintenance yang lainnya, di mana totalnya didapat dengan 32 juta tadi. Lalu untuk total biaya operasional per bulan itu ada di sekitar 12.700.000, di mana seperti gaji karyawan, biaya maintenance alat, pasokan kopi dan lainnya, yang dimana itu di total dapat 12.700.000. Oke, di sini ada tabel pendapatan di mana target kami adalah penjualan kopi itu 35 cup per hari, yang dimana harga jualnya itu adalah 16.000 rata-rata. Jika di total maka dapat 16.800.000. Lalu untuk non kopi sendiri itu targetnya adalah 20 cup per hari dengan harga rata-rata itu 14.000. Lalu ada penjualan tambahan seperti botol dan merchandise, yang dimana targetnya itu adalah 20 unit per bulan. Lalu juga akan kami adakan event dan promo ke kampus, yang dimana sebulan itu targetnya 1 atau 2 kali. Maka total pendapatan kotornya itu di sekitar 26.100.000. Nah, untuk perhitungan estimasi laba bulanannya sendiri yaitu total pendapatan tadi dan itu dikurangi dengan biaya operasional, yang dimana akan didapat 13.400.000. Nah, lalu dari total pendapatan itu dikali dengan pajak UMKM, yang dimana pajaknya itu adalah 0,5%, yang hasilnya adalah 130.500. Nah, laba bersihnya yaitu ada di sekitar 13.269.500. Nah, di sini analisis pasar dan persaingan. Perkiraan permintaannya sendiri itu konsumsi kopi sendiri itu tinggi di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda. Produk kopi yang berbasis susu seperti es kopi susu atau kopi gula aren paling dicari oleh Gen Z dan milenial. Sedangkan espresso base dan cold brew itu diminati di segmen urban yang mencari kualitas. Nah, untuk kopi tubruk sendiri itu juga tetap ada permintaannya di segmen harga yang rendah. Lalu target pasar sendiri itu di demografinya, target kami di sini adalah orang-orang yang berusia rentangnya itu di 17 tahun sampai 35 tahun. Fokus utamanya itu tadi adalah pelajar, mahasiswa, dan pegawai kantor entry level. Nah, untuk psikografinya sendiri itu adalah orang-orang yang dengan gaya hidup modern, suka minuman praktis dan estetika untuk media sosial. Geografinya sendiri, lokasi awal yang optimal menurut kami adalah di pusat kota, dekat kampus, area perkantoran, dan jalur dengan traffic ojek online yang tinggi. Nah, untuk kompetitor langsungnya sendiri itu ada kafe lokal dan warung kopi di sekitar Samarinda. Contoh pemain lokalnya yang aktif dan punya pelanggan tetap yaitu Trans Cafe, Koga Cafe, dan beberapa warung kopi tradisional. Oke, sini masuk ke analisis promosi, di mana untuk keyword research dan competition analysisnya sendiri itu ada beberapa keyword seperti yang ada di layar, yaitu kopi kekinian, kopi susu gula aren, dan lain sebagainya. Lalu untuk mengoptimalisasi content creation, di sini kita membuat beberapa judul produk. Misalnya di sini contoh espresso coffee, kopi lokal Samarinda, rasa premium, harga terjangkau, dan lain-lain. Dan juga untuk keyword optimization-nya sendiri itu kami menyelipkan espresso di setiap konten utama, bio, caption, dan hashtag. Contoh captionnya sendiri itu ada seperti di layar, yaitu ngopi cepat dan enak di espresso Samarinda, kopi lokal dengan gula aren yang lagi hits, dan lain sebagainya. Oke, masuk ke channel pemasaran, transaksi, pembayaran, dan pengiriman.
Pertama, di pemasaran sendiri, kami itu ada beberapa akun media sosial. Yang pertama, ada Instagram sebagai kanal utama promosi, update menu, testimoni, reels, dan interaksi pelanggan. Lalu ada WhatsApp Business sebagai channel pemesanan dan promosi eksklusif. Lalu ada marketplace delivery seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan Maxim. Nah, untuk website sendiri, di sini kami ada membuat satu website dengan nama domain yaitu expressol.id sebagai pusat katalog produk, promo, dan SEO keyword utama. Oke, lanjut. Di bagian transaksi, di sini transaksi dilakukan melalui direct message atau DM, Instagram atau WhatsApp Business. Link WhatsApp terpasang di bio Instagram untuk memudahkan pelanggan. Nah, pembayarannya sendiri di sini kami bekerja sama dengan Bank BCA sebagai mitra utama. Lalu ada e-wallet, bisa menggunakan GoPay dan Dana untuk kemudahan transaksi digital, atau bisa melakukan COD, cash on delivery, berlaku untuk area Samarinda agar lebih meyakinkan pelanggan yang baru. Nah, untuk pengirimannya sendiri, karena kami juga punya marketplace tadi di GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan Maxim. Jadi pelanggan bisa melakukan pembelian secara online melalui beberapa aplikasi tersebut. Oke, lanjut untuk ke channel pengembalian. Nah, di sini kami ada membuat beberapa kebijakan utama. Yang pertama ada produk berupa minuman segar tidak bisa dikembalikan secara fisik. Solusinya yang diberikan berupa penggantian produk baru atau pengembalian dana. Nah, alasan pengembalian yang bisa diterima itu ada beberapa di sini yang kami buat. Yang pertama itu adalah pesanan yang tidak sesuai, misalnya menu yang salah atau jumlah yang kurang. Lalu ada kualitas produk yang tidak sesuai standar, basi, rasa tidak layak, atau kemasan yang rusak. Lalu ada pesanan yang terlambat lebih dari 1 jam. Ini khusus yang delivery. Nah, lalu pesanan yang gagal terkirim ke alamat konsumen. Untuk SLA-nya sendiri atau batas waktu layanannya. Untuk batas waktu layanannya sendiri yaitu respon awal maksimal 30 menit setelah laporan masuk. Lalu produk pengganti diproses maksimal 1 jam setelah klaim disetujui. Refund dana diproses maksimal 1 kali 24 jam, tergantung sistem platform. Nah, selanjutnya batasan pengembalian. Klaim hanya berlaku maksimal 1 jam setelah pesanan diterima. Tidak berlaku lagi jika produk sudah dikonsumsi lebih dari separuh. Dan juga tidak berlaku jika kerusakan disebabkan oleh kelalaian konsumen. Mungkin ini yang terakhir itu adalah channel Purna Jual, di mana kami juga di sini menyediakan layanan komplain dan feedback, di mana terdapat form feedback di media sosial yang dapat diakses dan juga QR code pada booth agar bisa memberikan masukan pula entah atas menu, layanan, dan lain sebagainya. Nah, lalu kami juga ada program loyalty, yaitu dengan menggunakan stem atau point card, di mana setiap pembelian kopi, misalnya lebih dari 10, maka akan mendapatkan 1 minuman gratis sebagai bonus. Nah, ini juga berlaku digital, pakai barcode scan atau fisik dengan kartu stem. Lalu kami juga menyediakan garansi rasa, di mana maksudnya di sini adalah bisa melakukan request rasa. Misalnya yang awalnya kopinya tadi originalnya pahit, maka pelanggan bisa untuk request tambah gula atau susu. Lalu follow up via media sosial, di mana customer diajak follow Instagram, di mana update promo, giveaway, dan info booth pindah lokasi. Lalu ada juga harga khusus mahasiswa. Misalnya di situ kita bikin paket nugas ramean supaya harganya makin affordable kalau beli bareng teman misalnya. Lalu ada terakhir service recovery, di mana kalau misalnya ada masalah kopinya tumpah saat delivery COD sekitar kampus, langsung diganti tanpa biaya tambahan. Lalu juga terdapat refund dalam bentuk pengembalian dana. Pelanggan dapat menghubungi lewat DM atau WA untuk refund apabila terjadi kesalahan dari pihak Expressol. Oke, di sini untuk lampirannya, yang pertama ada desain cup. Ini akan kami gunakan nanti, di mana setiap pemesanan secara langsung atau via online, maka cupnya akan seperti ini. Lalu situ kami juga membuat website dengan nama domain tadi expressol.id dengan tampilannya kurang lebih seperti ini. Lalu ini adalah akun Instagram kami dengan nama Expressol.
Dan juga terakhir ada WhatsApp Business, di mana di sini bisa melakukan pemesanan atau mungkin pelaporan untuk refund dan segala macam. Mungkin itu saja dari saya. Sekiranya ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.